warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji, perkenalkan nama saya Wafda Lailatul Muna, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pakuan dengan NIM 0392255633, program studi Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Kamis 6 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMP Tempat Joko Tingkir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi cerita fantasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat, ah? Masih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Ridho, silakan berdiri memimpin teman-temannya. Berdoa mulai. Sekarang ibu absen dulu ya. Ada yang masuk hari ini? Apa semua? Masuk semua. Absen semua satu-satu ya. Yazid, Hadir. Rizky, Farid, Hadir. Vino, Naura, Caca, Ridho, Hadir. Dimas, Hadir. Zaki, Hadir. Irfan, sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku, tanah
Ada yang tahu apa itu cerita fantasi? Saya. Cerita khayalan. Cerita? Khayalan. Terus? Imajinasi. Imajinasi. Betul. Karangan fiksi. Karangan fiksi. Atau tidak nyata. Sebelum mulai pelajaran, kita speaking dulu ya. Iya. Tepuk wow, ada yang tahu? Tahu. 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 Tek. Berdiri. Tepuk wow. Ulangi. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Wow keren. Wow keren. Wow keren. Ulangi. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow keren. Wow keren. Wow keren. Disimak dulu video ini ya. Ya. Ada yang tahu cerita ini? Tahu. Upin Ipin. Cerita Frozen. Upin Ipin. Doraemon. Orang tua. Aku sebuah Badan. termasuk apa ini? Cerita fantasi. Dan tahukah? Khayalan. Doraemon. Tokohnya siapa? Berapa punya Doraemon? Nobita. Apa? Nobita. Terus? Neo. Neo. Karakternya siapa? Karakternya siapa? Karakternya? Nobita seperti apa? Seperti anak Milik. sekolah. Anak sekolah beberapa besar tempat gede. Itu Doraemon. Berapa enggak pakai kacamata? Cerita fantasi yaitu sebuah cerita narasi yang bersifat khayalan, imajinatif, dan fiktif. Bisa dipahami dulu.
ada keajaiban, keanehan, keseriusan. Yang kedua tokoh unik. Yang ketiga latar cerita yang keempat bersifat yang kelima ide cerita. Yang terakhir bahasa selanjutnya unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama ada tema yaitu gagasan pokok yang mendasari cerita. Contohnya apa? Yang kedua alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Contoh jenisnya alur maju, alur belakang. Yang ketiga pengarang, yaitu cara pengarang dalam menggambarkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita berkaitan dengan siapa saja tokohnya dan bagaimana waktunya. Siapa saja yang tokohnya itu? Yang sering muncul adalah tokoh utama. Selanjutnya latar adalah tempat dan suasana yang ada dalam cerita. Yang terakhir sudut pandang. Contohnya yaitu apa tadi? Analogi ajaib. Dari video tersebut yang saya tadi, bagaimana cara menulis teks cerita fantasi? Apakah langsung ditulis dulu atau ada tahap-tahapannya? Ada. Terus bisakah
kalian membuat kerangka teks fantasi menjadi sebuah teks cerita fantasi? Bisa? Bisa? Bisa ya. Sekarang melihat lagi video tentang Jack dan pohon kacang. Disimak dulu ya videonya. Simak dengan baik ya. Nanti ada pertanyaan dari buku aja. Saya punya pertanyaan. Kalau ini ya lagi Jack dan pohon kacang. Kalau kalian menjadi Jack, apa yang kalian lakukan atau inginkan pada pohon kacang ajaib? Tumbuh besar. Tumbuh besar. Tumbuh besar. Buat otot. Apa? Tadi kan dapat kacang dari kakek-kakek. Pohon itu ditanam dulu, terus tumbuh menjadi besar. Yang kedua pertanyaannya, kalau permintaan kalian tersebut terkabul, bagaimana perasaan kalian? Senang. Mendapat pohon kacang ajaib.
Perhatikan gambar tersebut ya. Gambar apa ini tadi? Jack Jack dan Putri Duyung. Dari gambar yang telah kalian lihat tadi, apakah semuanya termasuk dalam cerita fantasi? Karena Cerita menjelaskan urutan peristiwa atau kejadian. Karena semua termasuk cerita fantasi menjelaskan urutan peristiwa atau kejadian. Menulis cerita fantasi. Cerita fantasi adalah teks yang berisi cerita atau kisah yang menggunakan imajinasi atau hayalan, seperti tidak ada di dunia nyata, tetapi dituliskan berdasarkan urutan cerita atau waktu. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi. Apa yang pertama? Tokohnya memiliki kekuatan tertentu. Yang kedua, ide yang terbuka, menggunakan dua latar yang unik. isi cerita Isi cerita mengandung misteri atau keajaiban. Yang terakhir, bahasa formal. Selanjutnya, struktur cerita fantasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi tahapan pengenalan tokoh. Seperti kayaknya kalau setelah itu kan ada orientasi ya, atau ospek. Ini orientasi, tahapan pengenalan awal. Adanya di awal. Orientasi merupakan tahapan pengenalan tokoh, latar belakang, dan konflik. Isinya bisa berupa di mana dan kapan cerita itu terjadi, serta bisa digunakan di awal cerita. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi berisi hubungan akibat munculnya sebuah masalah yang dialami tokoh, sehingga masalah itu memuncak atau klimaks. Jadi tokoh mulai mengalami konflik yang berhubungan dengan kekuatan atau konflik dengan dirinya sendiri.
Antagonis. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu apa? Tokoh yang memiliki sifat baik. Antagonis, tokoh yang menentang atau kejahatan. Dan yang terakhir tritagonis, yaitu yang berperan sebagai penengah dalam cerita. Selanjutnya latar, yaitu penggambaran tempat, waktu, dan suasana. Bisa berupa negeri dongeng, planet asing, atau masa depan yang berbeda. Selanjutnya ada amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Terus sudut pandang, yaitu cara pengarang memandang dan menceritakan kisah. Selanjutnya jenis-jenis teks fantasi. Coba Vino dibaca. Jenis teks cerita fantasi. Total. Cerita fantasi total yaitu berisi cerita tidak sesuai dengan yang ada di kehidupan nyata. Misalnya dari segi nama orang, nama objek, nama kota, jalan cerita, latar, dan sebagainya. Contoh, seluruh cerita Harry Potter dan The Lord of the Rings adalah fantasi total. Cerita fantasi lisan sebagian yaitu berisi cerita dengan imajinasi namun dengan nama tempat dan nama peristiwa masih ada di dunia nyata. Contoh kisah putri salju dan 7 kurcaci yang latarnya di hutan nyata tetapi dengan makhluk fantastis. Cerita fantasi latar sezaman yaitu berisi cerita yang menggunakan satu masa dalam peristiwa, misalnya latar pada masa kini atau menggunakan latar masa lalu maupun menggunakan kata di masa yang akan datang. Contoh bawang emas dan bawang putih, Bawang merah dan bawang putih yang latarnya hanya di masa lalu. Ya, jadi jenis-jenis teks cerita fantasi ada di 3. Yang pertama apa? Cerita fantasi itu total. Yang kedua cerita fantasi irisan atau sebagian. Yang ketiga cerita fantasi latar sezaman. Selanjutnya ada yang ditanyakan dari yang tadi dalam kode? Ya, Udah paham semua ya berarti? Selanjutnya Bode akan membagi kalian beberapa kelompok. Untuk mengerjakan diskusi kelompok.
kalian diskusikan pada kelompok kalian masing-masing. Ada ide yang ditanyakan? Gimana ada yang ditanyakan? Gimana cara membuat capek di rumah? Buat capek di rumah. Jangan berhenti sendiri. Deg-degan ya? Buat kita melakukan tadi foto siapa tema toko alur dan amanah yang hari ini kita apa itu kan tidak mesti kalau kamu kan sekarang kita kan bukan kelas ya ini kamu pernah lihat di TV kan cerita fantasi dan bercerita ya bercerita ya Ya, cerita terserah yang fantasi loh ya
baca teks fantasi di atas, isilah tabel di bawah ini yang ketiga itu ya, yang bagikan. Itu ada apa saja? Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur, yang keempat latar, terus yang terakhir amanat. Tema itu judul. Latar apa tadi latar? Latar itu tempat. Dikerjakan, jangan berisik. Cerita dulu saya jawab dulu. Nanti diisi ya dulu ya. Tokohnya siapa? Temanya kak ini si Kanjeng apa? Si Kancil Jawa Timur. Sudah selesai? Temanya apa? Tokohnya siapa? Latarnya di mana? Maksudnya kenapa ya? Ini percintaan.
depan ke kelas. Kelompok pertama, kelompoknya Hari. Silakan masuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Pascansa. Perkenalkan, nama saya Alfido Firul Muazzam. Bukan nama saya Muhammad Sinta Bayani. Perkenalkan nama saya Dimai Syafra. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fantasi, yaitu tentang Upin dan Ipin. Tokoh utama Upin dan Ipin, tokoh tambahan Kak Ros, Dalang, Opa, DLL. Dan lain-lain. Upin dan Ipin memiliki sifat ramah, baik, penyayang, sabar. Kak Ros memiliki sifat pemarah, sabar. Opa dari penyayang, Dalang memiliki sifat baik hati. Dan lain-lain. Alur ceritanya maju Mundur. mundur. Sampai sini. Sekian dari kelompok 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cerita fantasi yang bertema si kancil yang suka mencuri timun. Dan suatu hari ada seekor kancil yang berjalan-jalan di sebuah hutan. Lalu ia kelaparan di tengah jalan. Ia pun mencari makanan dan ia menemukan kebun timun yang berada di samping danau. Lalu ia pun mengambil timun itu tanpa izin pemilik kebun timun itu. Ia makan sampai kenyang, sampai tertidur. Tiba-tiba pemilik kebun datang dengan marah-marah. Siapa yang berani merusak kebun timunku? Dan pemilik kebun pun melihat seekor kancil yang sedang tertidur pulas. Hei kancil, apakah kamu yang mencuri timunku? Kancil terbangun, lalu ia kabur dan dikejar Pak Tani atau pemilik kebun. Tema si kancil yang suka mencuri timun. Tokoh Pak Tani dan si kancil. Alur maju. Amanat dari kami, jangan suka mencuri. Latar belakang kebun timun yang berada di samping danau. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi
Malin kuda. 1. Toko. Malin, ibunya Malin keluarga sekitar. 2. Watak toko. Malin adalah anak durhaka. Ibunya Malin sesosok orang sabar. Alur, maju mundur. Latar, disebut bisa bersih pantai. Amanah, dengan berdua kepada orang tua dan berbaktilah kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 3 dan tanyakan. Apa? Maling kundang. Apa? Tarik. Kenapa ditutup di laut? Kenapa? Kenapa ditutup di Karena sama orang tuanya. Jadi gue tadi itu. Kan sukanya ibu. Kalau kan di pon puas. Sudah puas. Pon. Udah. Dari kelompok 3 tadi temanya Maling. apa? Kandang. Kuda. Kandang apa kundang? Dari tema ini amanatnya adalah jangan durhaka kepada kedua orang tua. Nanti bu waras. Dikumpulkan. Dikumpulkan dulu ayo. Sebelum kita lanjut, kita dulu ya. Sama kayak tadi yang pertama. Tepuk. Wow. Sini dulu. Ya, semangat. Siap? Nah, tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Panas sekali ya.
dan nomor absen. Kerjakan. Ini bayarnya tugas mandiri, itu. Kerjakan. Depan kasih nama sama kelas dan nomor absen. Siapkan jangan bercanda terus. Kerjakan sendiri-sendiri lah ya. Sebentar. Dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah, cepat sekali. Yo. Sudah semua ya. Hah?
boleh rame. Udah. Namanya mana ada kasih nama? Kasih nama. Sudah semua? Bagus. Sudah semua ya? Udah. Baik, sebelum buka tutup, buka
Ya. Adanya kan? 3. Dari materi ini kita fiksi. 3. Udah bangga. Paham semua? Ya. Sebelum pulang kita ice breaking dulu lagi ya. Ya. Kita ngantuk. Iya. 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 Berdiri semua. Itu di depan. Ayo ini di depan nggak lepas sama saya. Ayo. Ayo. Tepuk wow. Ulangi yang lain. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Lagi. Tepuk jempol. Jempol. Jempol apa? Kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat. Ulangi. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Terima kasih Mas Rizal. Sebelum saya akhiri, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah. Kau apa? Berdoa terlebih dahulu. Dipimpin. Rizal. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas